Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abidullah, Prodi Ekonomi Syariah, mata kuliah Arbitrase Syariah. Biar tidak lama-lama, saya akan mereview 5 kelompok, yaitu yang pertama kelompok 3, yang kedua kelompok 10, yang ketiga kelompok 9, yang keempat kelompok 2, dan yang terakhir kelompok 5. Baik, biar tidak lama-lama, kelompok yang pertama itu kelompok 3 yang berjudul penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase syariah. Dari makalah tersebut, kelebihan makalah pembahasan komprehensif. Artikel ini menyajikan analisis yang mendalam tentang arbitrase syariah, mencakup definisi, landasan hukum, dan proses penyelesaian sengketa. Yang kedua, isu terkait arbitrase. Penulis pengidentifikasi berbagai isu penting yang relevan seperti kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, kualifikasi arbitrator, dan tantangan pengakuan putusan yang memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas arbitrase syariah. Yang ketiga, contoh kasus praktis. Penyajian contoh kasus dari praktik arbitrase syariah di Indonesia memberikan pemahaman konkret tentang bagaimana teori diterapkan dalam situasi nyata. Yang keempat, keutamaan arbitrase syariah. Artikel ini menekankan keuntungan menggunakan arbitrase syariah seperti kecepatan, kerahasiaan, dan fleksibilitas yang sangat relevan bagi praktisi hukum dan bisnis syariah. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dari makalah. Yang pertama, keterbatasan analisis. Meskipun banyak isu diangkat, analisis mengenai cara mengatasi tantangan yang disebutkan bisa lebih dalam. Yang kedua, kurangnya data empiris. Artikel ini lebih bersifat teoritis dan kurang didukung oleh data empiris atau statistik yang menunjukkan efektivitas arbitrase syariah dalam praktik. Yang ketiga, struktur yang padat. Beberapa bagian terasa padat dan bisa lebih terstruktur dengan subjudul yang lebih jelas untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pemikiran. Kesimpulan dari makalah tersebut, makalah ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami arbitrase syariah sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Yang kedua yaitu dari kelompok 10. Dari kelompok 10 yang berjudul studi kasus court involvement arbitrase syariah. Bagaimana kelebihannya? Yaitu yang pertama, analisis mendalam. Makalah ini memberikan analisis yang mendalam tentang pentingnya kolaborasi antara arbitrase syariah dan pengadilan agama dalam menciptakan ekosistem penyelesaian sengketa yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, relevansi topik. Topik yang diangkat sangat relevan dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Penulis merespon kebutuhan praktis dalam sistem hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah. Yang ketiga, metode penelitian yang jelas. Penggunaan kajian perpustakaan sebagai metode penelitian memberikan dasar yang kuat untuk argumen yang diajukan. Yang keempat, pembahasan struktur keadilan. Penulis membahas perlunya pembaruan dalam struktur keadilan dan kompetensi hakim, yang merupakan aspek penting dalam meningkatkan efektivitas arbitrase syariah. Kekurangan makalah tersebut, kurangnya contoh kasus praktis. Meskipun makalah menyajikan teori yang kuat, akan lebih baik jika disertai dengan contoh kasus konkret yang menunjukkan penerapan prinsip-prinsip yang dibahas. Yang kedua, analisis tantangan. Meskipun ada pembahasan tantangan, analisis tentang bagaimana mengatasi tantangan tersebut dapat lebih diperluas. Yang ketiga, struktur yang
perlu ditingkatkan. Beberapa bagian makalah terasa padat dan dapat dipecah menjadi subbagian yang lebih terperinci untuk memudahkan pemahaman. Kesimpulan dari makalah tersebut, makalah ini menawarkan wawasan yang berharga mengenai peran arbitrase syariah dalam menegakkan hukum Islam di bidang ekonomi. Selanjutnya yaitu kelompok 9 yang berjudul menguasai dasar-dasar prinsip arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Yang berkelebihannya yaitu pendekatan holistik. Makalah ini berhasil menguraikan prinsip-prinsip arbitrase syariah dengan pendekatan yang lebih holistik dan berkeadilan dibandingkan dengan sistem arbitrase konvensional. Yang kedua, prinsip yang mendalam. Penulis mengidentifikasikan dan menjelaskan 4 prinsip utama arbitrase syariah: prinsip ketuhanan, perjanjian, perdamaian, dan sarana penegakan keadilan dengan baik. Yang ketiga, integrasi nilai-nilai Islam. Artikel ini secara efektif mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika Islam dalam proses arbitrase, menunjukkan bagaimana hal tersebut mempengaruhi penyelesaian sengketa. Yang keempat, metode penelitian yang sesuai. Penggunaan kajian perpustakaan sebagai metode penelitian memberikan dasar yang kuat bagi analisis yang disajikan dengan referensi yang relevan dan terkini. Kekurangan makalah tersebut, kurangnya contoh kasus. Meskipun penjelasan teoritis sangat baik, makalah ini akan lebih kuat jika disertai dengan studi kasus konkret mengenai penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik. Dalam praktik. Yang kedua, analisis tantangan terbatas. Meskipun disebutkan tantangan dalam penerapan arbitrase syariah, analisis tentang bagaimana mengatasi tantangan tersebut dapat lebih mendalam. Yang ketiga, struktur yang perlu ditingkatkan. Beberapa bagiannya bisa lebih terstruktur dengan jelas untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pemikiran, terutama pada bagian pembahasan. Kesimpulan dari makalah tersebut, makalah ini memberikan wawasan yang berharga tentang arbitrase syariah berbasis syariah dalam konteks perbankan syariah. Baik, selanjutnya yaitu kelompok 2 yang berjudul penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi APS, alternatif penyelesaian sengketa atau ADR dan arbitrase. Pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yang memberikan pemahaman mendalam tentang aspek hukum dan sosial dalam penyelesaian sengketa. Yang kedua, definisi dan prinsip yang jelas. Makalah ini menyajikan definisi yang jelas mengenai APS dan prinsip-prinsip dasar yang mendasarinya, seperti kerahasiaan, sukarela, dan netralitas. Yang ketiga, manfaat dan tujuan APS. Penjelasan mengenai manfaat APS dalam konteks penyelesaian sengketa sangat informatif, memberikan gambaran yang komprehensif tentang keuntungan menggunakan jalur non litigasi. Yang keempat, asas yang relevan. Penyebutan asas-asas yang mendasari APS seperti fakta sunt servanda dan kebebasan berkontrak, menunjukkan pemahaman yang baik tentang landasan hukum yang mendasari proses ini. Yang kedua yaitu kekurangan makalah tersebut, kurangnya contoh kasus. Penelitian akan lebih kuat jika disertai dengan contoh kasus konkret mengenai keberhasilan atau tantangan dalam penerapan APS. Yang kedua, analisis yang terbatas. Meskipun membahas prinsip dan manfaat, analisis
tentang tantangan yang dihadapi dalam implementasi ABS di Indonesia bisa lebih mendalam. Yang ketiga, referensi yang beragam. Beberapa referensi yang digunakan mungkin tidak sepenuhnya terkini atau relevan. Penambahan literatur terbaru dapat meningkatkan kredibilitas penelitian. Kesimpulan dari makalah tersebut, makalah ini memberikan wawasan yang baik tentang penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dengan ABS. Yang terakhir yaitu kelompok 5. Kelompok 5 yang berjudul kewenangan eksekusi dalam sengketa syariah. Kelebihan makalah tersebut, kejelasan dan struktur. Makalah ini memiliki struktur yang jelas dengan mengantar pembahasan dan kesimpulan yang terorganisir dengan baik. Yang kedua, dasar hukum yang kuat. Penulis merujuk pada berbagai undang-undang dan peraturan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang memberikan kejelasan tentang kewenangan pengadilan agama dan prosedur eksekusi. Yang ketiga, analisis yang mendalam. Pembahasan mengenai eksekusi dalam konteks sengketa syariah dan hak tanggungan syariah menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan mekanisme yang ada. Yang keempat, relevansi. Topik ini sangat relevan mengingat meningkatnya transaksi berbasis syariah dan kebutuhan akan mekanisme eksekusi yang efektif. Selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama, kurangnya studi kasus. Meskipun makalah memberikan informasi yang komprehensif, penambahan studi kasus atau contoh konkret dapat memperkuat argumen dan memberikan ilustrasi yang lebih nyata tentang tantangan yang dihadapi dalam eksekusi. Yang kedua, pembahasan tantangan. Meskipun tantangan dalam eksekusi disebutkan, makalah bisa lebih mendalam dalam analisis tentang bagaimana tantangan tersebut dapat diatasi atau dihindari. Yang ketiga, referensi yang terbatas. Meskipun ada beberapa referensi, penulis mungkin ingin mempertimbangkan untuk memasukkan lebih banyak literatur atau penelitian terkini terkait dengan eksekusi sengketa syariah. Kesimpulan dari makalah kelompok 5 yaitu, secara keseluruhan makalah ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang kewenangan pengadilan agama dalam eksekusi sengketa ekonomi syariah, dengan beberapa perbaikan seperti penambahan studi kasus dan analisis tantangan. Baik, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.